Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market kripto di mana Bitcoin baru aja break all time high, sudah di area kisaran 75.000. Saat ini sedikit pullback ke area 73.800. Jadi kita membahas mengenai alasan kenapa Bitcoin bisa naik. Lalu kita juga membahas mengenai what's next. Selanjutnya apa nih? Karena Bitcoin udah break all time high. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like videonya juga, dan bantu support channel ini. Mungkin klik tombol subscribe-nya juga teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan market crypto hari ini ya. Langsung aja ke dalam intronya terlebih dahulu. Oke. Nah, kita coba melihat untuk kondisi market saat ini ya, di mana Bitcoin saat ini memang tadi 73.800. Dan ya rata-rata market memang mengalami kenaikan hari ini karena memang dari US election, di mana Presiden Trump mungkin saat ini bentar lagi dilantik jadi presiden ya. Ini udah memenangkan US elections. Nanti kita balik lagi ke sini. Tapi kita lihat overall dulu ya teman-teman. Secara 24 jam terakhir naiknya cukup signifikan sekali nih. Ada Gold, ada Nero, Uniswap, Aave, Injective, Ena, Lido. Ini beberapa di DeFi ya, DeFi crypto justru ya, Uniswap, Aave yang justru mengalami kenaikan. Tapi rata-rata ini naiknya cukup signifikan. Kalau kita scroll rata-rata 11%-an karena ya positif terhadap market lah ya, rata-rata karena Trump memenangkan election ini. Secara fear and greed kita di area greed gitu ya. Tapi Bitcoinnya udah all time high, banyak altcoin yang belum all time high ya. Jadi di sini yang kita akan bahas gitu ya. Hari ini memang di lead sebenarnya rata-rata altcoin ini naiknya signifikan. Ini kalau teman-teman lihat bubblesnya sendiri cukup besar semua nih kenaikannya. Bisa dikatakan ya 10% dapat lah harusnya ya. Hari ini aja. Nah, kalau kita lihat secara US election saat ini ya memang kita lihat bahwa Trump ini menangnya cukup signifikan. Di sini ada 71 juta votes gitu ya, dan masih memenangkan dibandingkan dengan ini ya dari Demokrat si Kamala Harris gitu ya, calon dari Demokrat Kamala Harris. Dan ya, jadi kita bisa lihat karena Trump ini kan memang sangat positif terhadap market crypto juga, dimulai dari dia katanya akan memecat ketua dari SEC ya, Gary Gensler, itu di first day dia masuk ke office. Jadi kita akan lihat nih apakah Gary Gensler akan diturunkan dari posisinya dia sebagai kepala atau chairman dari SEC ya. Kalau teman-teman tanya kenapa harus dipecat dan lain-lain, intinya sebenarnya adalah SEC itu kan regulasi ya, dan mereka tuh cukup strong dan menyerang istilahnya proyek-proyek Web3 atau industri Web3. Jadi bisa dikatakan ini akan berdampak positif terhadap industri crypto in general gitu. Lalu yang kedua, reserve-nya juga ya. Kalau kita membahas mengenai reserve Bitcoin Amerika itu kan cukup banyak. Trump itu katanya nggak akan menjual reserve Bitcoin-nya. Dan ya kalau dari support dari Donald Trump sendiri sebenarnya nggak lain dari Elon Musk, dimana Elon Musk ini juga secara belak-belakan dia bilang bahwa dia support Donald Trump. Bahkan di sini ada foto dia berbicara dengan Donald Trump juga gitu. Jadi dia bahkan di Twitternya aja dia post gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa istilah kalau teman-teman lihat, salah satu naratif play crypto atau mungkin kripto yang kita bisa lihat itu adalah Dogecoin ya, karena Elon Musk juga support Dogecoin, dan ada beberapa namanya coin kalau nggak salah D.O.G.E, mungkin teman-teman tahu ya. Makanya kalau kita lihat Doge pun ya, kalau kita lihat saat ini Doge itu naiknya cukup signifikan 17% sih hari ini ya. Tapi kalau kita secara teknikalnya tuh hampir dalam beberapa minggu terakhir udah mulai naiknya cukup besar karena hal tersebut. Nah, bahkan di sini kita bisa lihat ya, Dogecoin flip XRP, berarti sempat flipping XRP jadi largest kripto ke-7 terbesar ya. Sempat aja sih. Memang market cap mereka tuh sangat tipis, cuma beda sekitar 1 miliar dolar gitu. Jadi nih sebenarnya tinggal ya kalau Doge-nya ngepump lebih tinggi lagi ke flip gitu. Karena kalian bisa lihat nih, Doge-nya naik 17%, XRP hanya naik 5%. Gitu. Jadi ini jelas kita bisa lihat yang driven the market ya. BNB ini belum naik ya, tapi kita lihat Solana juga udah mulai ada kenaikan. Ethereum naiknya nggak terlalu signifikan. Ya Shiba pun juga nggak naik, hanya Doge aja yang naik karena yang lebih jelas itu Doge. Lalu kalau kita lihat beberapa hal lagi teman-teman,
Nah, in terms of technical kita bisa lihat juga kata Reg Capital ya, salah satu yang cukup strong dalam teknikalnya, dia bilang successful retest of May highs. Jadi udah kembali retest ke area bulan Mei ya, area tinggi yang di bulan Mei itu. Lalu Bitcoin benar-benar testing di area support, dan saat ini kelihatan kalau kita lihat secara 1 month time frame aja ini kelihatan bagus sekali teman-teman. Ini konsolidasi dia, lalu ini mulai mengalami kenaikan lagi nih gitu. Jadi sebenarnya saat ini support udah jelas-jelas berubah, flipping. Ya mungkin kita lihatnya awal 64.000 sebagai support, tapi nanti kita masuk ke teknikal ya. Tapi mungkin saat ini area 70.000 akan menjadi support yang baru gitu. Dan kita bisa lihat ya situasi saat ini. Bitcoin baru break all time high gitu ya. Lalu the Fed ya, nanti kita lihat nih hari Kamis dini hari ya, atau Jumat pagi lah bisa dikatakan. Itu akan ada FOMC, jadi akan ada gejolak juga. Itu akan cut interest rate yang biasanya itu cukup berdampak positif terhadap market-market yang beresiko. Lalu yang ketiga, Michael Saylor ya, bukan just announce sih, tapi udah beberapa hari lalu dia announce bahwa dia akan beli Bitcoin lagi gitu dari baru obligasi baru yang dia baru akan issue, itu sekitar 42 miliar dolar untuk beli Bitcoin. Wow. Lalu baru aja ini ya, Donald Trump pro crypto presiden dan vice president gitu. Jadi saat ini sebenarnya semua beberapa faktor itu udah cukup supporting market crypto. Ini tinggal higher-nya aja gitu ya. Jadi ini yang kita harus memposisikan diri juga gitu. Tapi sebelum kita bahas ke teknikal juga teman-teman, saya mau announce juga jadi salah satu eksklusif community dari saya itu Laba Lab. Laba Lab itu community Discord server. Jadi kalian bisa join, ada bagian free-nya public, tapi juga ada bagian membership-nya. Nah, untuk bagian membership-nya salah satunya itu ada portfolio yang saya tradingkan gitu. Ini dari 100 juta, jadi 100 juta portfolio. Ini challenge kalau bisa ke 1M, dan sempat sebenarnya dari portfolio 100 juta ini kita sempat naikin 40% ke 140 juta ya, kalau nggak salah all time high pun di 145 juta. Jadi cukup signifikan sekali kenaikannya. Dan ini semua nanti call ini akan saya public, dan kalau misalnya kalian tertarik kira-kira kripto apa yang menarik dan lain-lain, lalu beli di mana, ini saya akan public, biasanya call di sini. Itu kalian bisa join, mumpung lagi open registration juga ya. Saya akan close di akhir minggu ini, jadi mendingan cepat kalau misalnya mau daftar Laba Lab juga gitu. Ditambah kita lagi ada program crypto class juga yang akan mulai minggu depan. Jadi kalian udah dapat akses ke sini, dapat akses edukasi. I think ini cukup worth it juga secara value ya, karena memang kita fokusnya adalah untuk value over the price gitu. Jadi seharusnya untuk 2 bulan misalnya teman-teman di sini 330.000 itu cukup worth it kalau menurut saya, karena teman-teman udah bisa navigasi mandiri lah dengan kelas ini, lalu bisa dapat info alpha juga gitu. Jadi cukup menarik kalau misalnya kalian tertarik mengenai Laba Lab ini untuk batch yang kali ini. Jadi langsung cek aja semua detail di deskripsi ya. Nah, kita akan lanjut aja mengenai technical, tapi sebelum itu kita update dulu sedikit tentang rate probabilities, di mana rate probabilitiesnya saat ini masih sama sih. Kemarin kan 98% kalau nggak salah, saat ini 97%. Jadi memang masih 25 cut basis point, jadi penurunan 25 basis point ya. Saya sebenarnya prefer seperti ini ya. Seharusnya kalau seperti ini market nggak akan ada gejolak bagaimana gitu ya, tergantung hanya the Fed punya pidato, Jerome Powell punya pidato, karena ini udah expected. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nanti penurunannya 50 basis point atau 50 basis point, seharusnya akan positif kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya nggak turun, nah itu harus hati-hati, mungkin akan malah sedikit drop. Jadi harus perhatikan hal tersebut gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai outlook kita nih kemarin, play out atau enggak ya. Ini mungkin nanti bentar lagi saya akan dilihat juga ya, karena udah kelihatan bahwa Trump yang menang ya. Kemarin kita sempat misalnya Harris yang menang gitu ya, tapi ternyata Trump yang menang dan memang langsung break ya. Saya sih sebenarnya saya purely secara jujur nggak expect new all time high akan terjadi ya, tapi ternyata terjadi. Movementnya cukup besar, impulsive move juga di pagi hari ini. Hari ini kalau misalnya Asia Pump, kita harus lihat nih reaksi dari US session juga ya, saham US gimana. Harusnya karena Trump menang itu akan cukup positif kalau menurut saya. Mungkin openingnya akan positif, tapi nggak tahu closingnya gimana. Tapi untuk key level untuk Bitcoin saat ini ya adalah di area yang saya sempat lingkarkan. Itu di area kisaran 72.400. Jadi kalau saya misalnya mau ambil posisi baru nih, misalnya belum ada posisi, ya mungkin ke area ini gitu teman-teman.
kalau ngelihat kondisi saat ini. Kalau beli di area ini cukup risky. Begitu pula juga dengan altcoin ya. Mungkin tunggu sedikit pullback ya. Kalau Bitcoin pullback sekitar 2,4%-an, mungkin altcoin bisa pullback 5-6%-an. Nah, itu ada potensi untuk teman-teman beli beberapa altcoin yang kalian lihat yang menarik. Jadi jangan FOMO. Hopefully itu masih bisa dapat sih. Untuk Trump menang, mungkin akan konsolidasi dulu, baru nanti mulai mengalami kenaikan di pertengahan November atau minggu depan. Karena ada FOMC juga sih. FOMC itu bisa cukup bergeraknya cukup volatile juga kan teman-teman. Jadi kita harus perhatikan hal tersebut. Nah, ini kita bisa lihat kenapa market bisa tiba-tiba naik seperti ini. Kalau saya rasa pada saat kemarin di sini ya, ini di awal November kan, market naik sini. Ini benar-benar di-driven atas ETF flow ya. Kalau kalian lihat secara Bitcoin ETF itu inflow-nya kan besar sekali. Ini naik gitu ya. Lalu turun ke bawah sini. Nah, ini makes a lot of people stress juga gitu saya rasa. Penurunannya bukan kalau kalian hold Bitcoin mungkin biasa aja, tapi kalau kalian hold altcoin, penurunan ini cukup dahsyat sebenarnya. Karena altcoin turunnya itu cukup signifikan. Bitcoinnya yes cuma turun sekitar 7,9%, tapi altcoin itu turunnya cukup luar biasa teman-teman. Contoh misalnya kita lihat Phantom deh. Bukan artinya dia jelek ya, tapi kita bisa lihat nih 30 Oktober turunnya bisa 25%-an. Ya rata-rata altcoin itu turun 25%-an. Jadi cukup lebih signifikan sekali penurunannya. Nah, karena dia turun di sini, mungkin nih saya harus keluarkan exponential moving average. Jadi kelihatan nih kalau misalnya teman-teman lihat. Nah, lalu kita bisa dari sini, market mulai konsolidasi aja nih pada saat election. Jadi ini istilah udah price in. Ini orang-orang udah benar-benar ini udah netral, ya. Kalau misalnya Kamala, let's say Kamala menjadi presiden, makanya menurut saya dipnya itu mungkin ke 64 aja gitu. Secara Bitcoin gak signifikan karena ini udah benar-benar tinggal nunggu aja. Benar-benar dari sini kalau Trump naik, kalau Kamala turun, udah cukup mudah karena memang di sini udah ada resetnya. Potensi di sini ini reset gitu. Nah, sekarang ini mulai ada sentimen baru, positif, momentum positif. Nah, di sini kita akan lihat gitu. Jadi kalau misalnya saat ini sebenarnya cukup positif, ya area 72, 70 itu menarik untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin. Tapi kalau untuk altcoin nanti mungkin kita bikin satu video lagi atau kalian lihat dari community post aja, karena saya sering bahas juga untuk altcoin ya, karena altcoin nggak terlalu bergerak signifikan. Tapi next target mungkin area 76 probably ya, walaupun sangat tipis sih dari all time high gitu ya. Tapi hopefully, let's say kalau seperti ini, kita hoping untuk area 80.000 akan di hit oleh Bitcoin sebelum 2025. Ya, saya bisa lihat karena ini cukup positif, harusnya kita bisa hit area 80.000-an sebelum 2025. Gitu. Ini tinggal naik berapa persen lagi? Ya sebenarnya tinggal naik 10% gitu ya. So let's see. Nah, kita lihat dari Bitcoin dominance-nya nih. Ini yang menjadi kekhawatiran semua altcoin holders. Nah, Bitcoin dominance-nya itu has been trending positif banget gitu dan kuat. Ya sebenarnya kalau exponential moving average ini kurang valid di sini. Ya, tapi saat ini kita lihatlah apakah bisa reversal atau enggak. Sebenarnya area 60% menurut saya ini udah area yang cukup besar, psikologi juga. Jadi seharusnya ini akan menjadi area resistance juga dan hopefully bisa Bitcoin dominance back down. Coba kita lihat secara time frame 3 hari mungkin ya. Karena saya mau lihat long term time frame ya, apakah udah ada tanda-tanda. Nah, ini ada sedikit ini sih. Ada sedikit resistance di sini. Oke. Kalau misalnya kayak seperti ini saya ganti dulu misalnya ke warna putih aja. Nah, kalau misalnya seperti ini, let's say ini kita tarik garisnya aja. Oke. Ya, kalau kita dari 3 hari, ini istilahnya kita lagi di area resistance juga sih. Bahkan dari weekly pun kelihatan, ini kita lagi di area resistance. Sebelumnya di sini, ini ada resistance, lalu ini sempat membentuk seperti support dulu, walaupun agak sedikit jebol ke bawah. Di sini support ya, tapi baru turun ke bawah. Nah, hopefully ini yang terjadi sih. Benar-benar yang di sini, posisi kemarin Maret 2021, di mana market Bitcoin dominance mengalami penurunan signifikan sekali. Di sini kita kembali testing ke atas ini. Jadi hopefully ini yang terjadi adalah ke bawah. That's it. Ini yang saya mau aja. Biar altcoin mulai naik juga gitu. Karena Bitcoin udah all time high tapi altcoin belum all time high.
Ya, jadi ini kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah ada tendensi memang Bitcoin dominant sedikit mulai mengalami pelemahan. Kalau terjadi, hopefully altcoin bisa ada exposure juga. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga, dan jangan lupa untuk check out Laba Lab juga teman-teman, karena pendaftaran sampai akhir minggu ini. Dan ya, see you all in the next video. Bye bye.